Oke bosku, jadi hari ini kita mau rakit sangkar ya, sangkar untuk bahan dekal sama rujinya itu pakai senar ya. Oke bosku, tak sepilkan ini untuk bagian pintunya dan ini bagian lengkungannya. Ini untuk pintunya tembus ya, ini untuk mahkotanya dan ini untuk palang yang 1 cm persegi bagian atas. Ini untuk bagian atas juga, bagian pinggir, dan ini untuk bagian bawah ya, bagian bawah pintu. Untuk ini pintunya bukaan dan ini untuk atas pintu. Dan ini untuk bagian belakangnya yang pendek 36 cm dan ini yang bagian panjang ya. Ini model rel. Dan ini untuk bagian bawah. Jadi ini model jepitan ya bosku untuk rapiaknya. Dan ini untuk rapiak yang ada jeruji dan ini tiangnya yang berukuran 1,7 cm. Nah ini kita nanti mau pakai tiang timbul. Jadi untuk bagian yang seloroknya itu yang panjang kita mal 1,5 cm ya, karena besar masakannya 1,7, jadi kita timbul 2 mili ya. Untuk pertama untuk bagian tiangnya bosku, jadi kita ukur dulu dari sini, dari bawah sampai ke atas itu panjangnya. Versi saya ini ya 61, jadi nanti kan mau pakai kaki kosan, jadi kepotong 1 cm karena mengikuti stikernya panjangnya 60 cm, jadi saya ambil ke 61. Jadi dari sini kita garis. Oke bosku, jadi saya sudah rakit ya, bagian yang panjangnya dulu. Ini untuk versi saya ya, panjangnya dulu, dan ini timbulnya 2 mili. Ini timbulnya 2 mili. Paku yang saya menggunakan paku tembak ya, dengan ukuran itu F30 atau 3 cm ya. Nah ini bagian bawah sudah ya bosku, tinggal bagian yang atasnya, lengkungannya. Tinggal proses pemasangan mahkota, lengkungannya sudah terpasang. Bosku, untuk bagian yang ini kita potong ya. Oke bosku, untuk bagian yang panjang ini kita serut ya, biar ikut miring juga mengikuti lengkungan ini. Bosku, untuk bagian ini kan tadi ada bekas sambungan, kita tutup menggunakan serbuk ya, serbuk seperti ini, menggunakan lem seperti ini. Oke bosku, udah tak amplas halus ya ini. Kita lanjut proses pembuatan rapiak ruji. Langkah pertama kita ukur dulu di sini. Ini buat versi saya ya. Sebelumnya kita harus potong ini dulu yang presisi ya, yang lurus kita ukur di sini. Nah, lalu dicoret untuk bagian sini. Nah, jadinya kan seperti ini. Nanti kita ukur lagi. Dan ini untuk bagian yang pendek ya.
Yang pendeknya kita ukur di sini. Nanti kita potong sampai ukurannya pas dan masuk ke sini, ke rel ini. Selanjutnya kita tandain seperti ini, kita coret, lalu kita ukur ke garis yang tadi yang panjang. Seperti ini, tempelin di sini. Lalu kita coret bagian bawahnya. Ini. Nah, seperti itu. Lalu kita potong. Potong satunya lagi sama persis panjangnya. Kita potong untuk bagian yang tengahnya, yang 1 cm per detik. Kita ukur untuk bagian ininya. Terus ini udah jadi ya. Coba kita masukin. Lanjut pembuatan kerapiak yang ada galvalum sama tripleknya. Untuk bahannya seperti ini. Ini untuk yang panjang kita agak lebar sedikit, ukuran 1,8, dan ini 1,5 ya, yang pendek. Seperti ini. Kita modelnya lup-lupan 3 mili. Nanti buat masuk refleks sama galvalumnya itu pas ya. Untuk pengukurannya sama seperti tadi, seperti kerapiak rujinya. Oke bosku, untuk bagian ini kita rakit sebelah dulu ya. Jangan dirakit semuanya, nanti susah. Untuk dalam lup-lupan ini setengah sentimeter ya, setengah senti, sama ini setengah senti, jadi digabungin 1 senti. Jadi kita ukur panjangnya dari sini ke sini itu berapa, nanti ditambah 1 senti biar nanti triplek dan galvalumnya bisa masuk ke lup-lupan ini. Bosku, kita udah potong ya, ini galvalumnya kita udah lem. Untuk antisipasi kalau nggak dilem itu melembung ya nanti kalau udah jadi. Oke, kita coba masukin ya bos. Langkah selanjutnya kita pasang kaki sangkarnya ya. Ini menggunakan model kosan ya. Ini untuk bagian ini kita garis 1 cm dan kita potong dulu menggunakan gergaji. Lalu kita coak di sininya, ratakan sama yang ininya menggunakan tatah ya bosku. Tinggal kita pasang ini masuk seperti ini, tinggal kita paku, lem, udah selesai. Oke bosku, ini sangkarnya sudah jadi ya, tinggal proses finishing. Terima kasih banyak telah menyimak video ini sampai habis, dan jangan lupa komen, share, dan follow, dan nantikan project terbaik selanjutnya. Terima kasih.